Pak Uripto, tadi Anda bilang Anda SMA aja drop out. Tapi kami lihat dalam liputan tadi Anda sukses sebagai pengusaha. Boleh tahu nggak bagaimana cerita sampai Anda bisa jadi pengusaha sukses? Bahkan nggak lulus SMA. Bagaimana bisa? Memang ibu saya itu, orang tua saya itu, waktu saya masih kecil, mengatakan, kamu sekolahnya harus rajin dan pinter supaya nanti tidak miskin. Satu. Jadi pesan itu saya pegang dalam menjalankan usaha, berpegang pada kerja keras dan jujur, rajin dan hemat itu sebagai pokok Prinsip yang Anda pegang. Tapi saya kira usaha saya yang terakhir lebih berhasil itu membuat alat yang banyak didoain oleh masyarakat. Alat yang banyak didoakan oleh masyarakat. Iya. Alat apa ini? Di musyola, di masjid, di gereja, semua mendoakan alat-alat menggunakan toa. Pengeras suara. Iya. Makanya ada kaitannya ya. Sekarang Anda sudah dikenal sebagai pengusaha sukses. Ini kan sudah diwariskan ya kepada anak-anak ya, generasi berikutnya. Generasi kedua. Dan memasuki generasi ketiga. Oh, masuk generasi ketiga. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa jumlah karyawan sekarang? Seluruhnya sekitar 3.000. 3. Tapi saya tidak biasa menyapa anggota keluarga dari perusahaan saya itu dengan karyawan. Oh, jadi tidak disebut karyawan? Tidak. Disebut apa? Anak-anak dan cucu-cucu. Wah. Dan kelihatannya anak-anak dan cucu-cucu ada di sini juga. Boleh berdiri? Anak-anak dan cucu-cucu dari keluarga besar perusahaan. Iya. Dan di sini juga ada keluarga ya, generasi kedua dan generasi ketiga. Boleh berdiri? Kita berikan aplaus. Iya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi tidak menyebut karyawan, tetapi anak-anak dan cucu-cucu. Kenapa harus begitu? Prinsipnya bahwa perusahaan saya itu adalah tempat satu keluarga untuk berkarya. Jadi kalau mereka bekerja, berarti keluarga saya, mereka memanggil saya juga Opa. Opa. Ya. Kalau gitu saya panggil Anda mulai sekarang Opa. Terima kasih. Kan tadi Anda mengatakan bahwa hidup ini harus punya makna. Dan saya lihat Anda banyak melakukan kegiatan sosial ya. Boleh tahu kegiatan sosial apa yang Anda lakukan? Sekarang ini masih saya aktif tekuni adalah di Rumah Sakit Husada. Dan yang paling mengesankan apa yang saya kerjakan itu adalah membantu masyarakat di Gunung Kidul. Apa yang Anda lakukan tadi? Ada tanda hujan itu ya? Juga sekarang ini di beberapa tempat di Sumatera juga sudah melakukan, yaitu membantu masyarakat untuk mengumpulkan air hujan untuk dimanfaatkan pada musim-musim kemarau. Oke. Apa yang dilakukan? Jadi pada suatu hari beberapa tahun yang lalu, saya dengan putri saya ingin membantu beberapa sekolah di Gunung Kidul yang mengalami kesulitan pendanaan. Dan di situ saya melihat bahwa kemiskinan mereka itu adalah karena kekeringan. Karena airnya yang pada musim kemarau itu betul-betul mereka itu sengsara. Pada suatu hari saya golf di Gunung Gelis, di atas bukit itu ada suatu danau kecil dan airnya tidak pernah kering. Dan saya teliti ternyata dilapisi dengan plastik yang dinamakan geomembran. Lantas pemikiran saya, ini barangkali dapat menolong Gunung Kidul kalau cukup hujannya bisa ditampung
kemudian airnya yang ditampung itu nanti dimanfaatkan pada waktu musim kemarau. Jadi saya mengundang berapa orang dari Gunung Kidul, apakah teman-teman di Gunung Kidul itu bersedia kalau saya beri bantuan plastiknya, dan kemudian di sekitar rumah, di tempat air hujan itu turun dari genting itu, dibikinkan tempat penampungan dengan dalamnya kira-kira 80 cm, lebarnya 1 meter, dan kira-kira 200 lebih keluarga memanfaatkannya dengan sangat baik. Petunjuk dari saya menampung air untuk nanti digunakan pada musim kemarau. Ternyata dipelihara lele, nila, dan kemudian menanam sayur, juga menghidupkan ternak, sehingga meningkatkan penghasilan keluarga itu sampai 3 kali. Baik, saya baca ya perjalanan hidup Anda, bukan cuma apa yang Anda ceritakan, tapi Anda banyak juga membantu sekolah-sekolah, ya, universitas atau perguruan tinggi. Anda bantu juga rumah sakit, dan banyak kegiatan sosial lainnya. Yang jadi pertanyaan, dengan Anda membantu begitu banyak orang, nggak takut miskin? Ya, kemiskinan bukan oleh karena kita memberi ya saya kira ya, tapi oleh karena kita tidak berusaha. Jadi kalau kita berusaha bekerja seperti apa yang saya katakan tadi, dengan rajin, jujur, dan hemat, saya kira pada umumnya berhasil kok. Dan saya merasa bahwa apa yang saya nikmati, semakin banyak saya memberi itu rasanya lebih banyak yang saya nikmati. Baik, ada mungkin pesan yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada anak-anak muda, generasi muda Indonesia, atau siapa saja yang mendengarkan acara ini untuk memaknai hidup kami masing-masing. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik. Kalau kita mengurus yayasan atau badan-badan sosial, lakukan yang terbaik. Buatkan waktu, sediakan waktu. Jangan jika saya ada waktu. Dan semua itu nanti kembalinya itu kepada kenikmatan kita hidup, bergembira dan tidak stres. Keluarga juga melihat bahwa cara-cara kita hidup itu dan menjadi rukun, harmonis, saya kira itu. Iya, kita berikan aplaus. Terima kasih Opa Uripto. Tapi sebelum kita tutup, saya mau lihat dulu hasil lukisannya Pak Agus ya. Pasti Anda juga kepengen lihat kan hasilnya ya. Sebentar, kita ajak ke sini. Pak Agus, sudah selesai? Sudah, Pak. Wah, melukis apa gerangan? Penonton mau tahu nggak apa yang dilukis? Kasih tahu nggak ya? Boleh. Oke, kasih lihat. Boleh. Opa, menurut Opa bagus atau jelek ini? Ya udah, kita kasih lihat ke penonton. Lukisan, ini judul lukisannya apa? Kuitar. Terus ini nanti mau diapakan ini? Dihadiahkan pada orang yang senang pada lukisan saya. Semua senang. Kita pilih aja ya. Oke, siap. Di antara penonton tadi, waktu istirahat sudah kita seleksi siapa yang paling tua. Dan akhirnya beliau itu yang paling tua tadi. Lukisannya masih basah. Saya serahkan hanya dengan membayar 1 juta rupiah. Oke, baik. Hati-hati masih basah. Ini lukisan yang menurut saya punya nilai luar biasa. Diserahkan kepada Anda, penonton yang usianya paling tua. Ya, selamat ya. Oke, supaya spiritnya terus dibawa. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi lah. Baik,
Pak Agus, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Sama-sama. Sesudah tadi Bu Sri Utami juga, Ya. dan Opa Uripto, terima kasih juga. Dalam usia Anda yang 93 tahun, Anda memberikan inspirasi bagi kami, terutama anak-anak muda, bahwa umur itu tidak menjadi hambatan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Dan di ujung acara saya akan memberikan satu buku bagus, judulnya Nasihat Diri. Dan apakah semua penonton sudah mendapatkannya? Apakah bahagia? Sungguh-sungguh? Tidak ada dusta di antara kita? Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk tamu-tamu kita yang luar biasa. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Ada 100 buku yang akan kami bagikan melalui website tersebut. Semoga Anda yang mendapatkan, dan sekali lagi semoga kita semua yang hadir di sini dan penonton di rumah terinspirasi oleh kisah-kisah yang disampaikan melalui episode kali ini. Sampai jumpa. Ya, terima kasih sekali lagi. Sehat bahagia. Metro TV, knowledge to elevate.